Halo semua, selamat datang di channel Muhammad Iqbal Pratama. Ini adalah Honda City Hatchback RS. Yes, ini adalah mobil yang akan menggantikan Honda Jazz di Indonesia. Ya, Honda Jazz generasi keempat itu nggak masuk di Indonesia, khususnya itu untuk pasar ASEAN. Karena untuk Honda Jazz generasi keempat itu hanya dijual di pasar Eropa dan juga pasar Jepang. Ada kemungkinan generasi keempat dari Honda Jazz itu kurang sporty untuk dijual di pasar ASEAN, dan Honda memutuskan untuk membuat versi hatchback dari Honda City, dan inilah Honda City Hatchback RS. Untuk varian sendiri yang dijual di Indonesia, City Hatchback hanya tersedia dalam varian RS dan memiliki dua pilihan transmisi, yaitu otomatis CVT dan juga manual 6 percepatan. Mesinnya sendiri menggunakan mesin 1500 cc, naturally aspirated engine tanpa turbo, inline 4, menghasilkan tenaga 121 PS dan torsi 145 Nm. Tenaganya hanya naik 1 PS dibandingkan Honda Jazz karena ada sedikit konfigurasi mesin yang diubah. Sekarang mobil ini menggunakan DHOAC, yang sebelumnya di Jazz menggunakan SHOAC, dan efeknya juga terhadap konsumsi bahan bakar yang diklaim Honda lebih hemat, serta tarikan tenaga yang lebih terasa di RPM yang lebih rendah. Dari bagian depan terlihat bahasa desain solid wing face Honda yang sangat tegas, serta lampu depannya itu yang sangat sipit membuat tampilan itu sangat keren banget. Dari bagian kap mesinnya itu terlihat panjang, dan bicara soal panjang atau dimensi, mobil ini memang lebih panjang, lebar, dan juga lebih rendah dibandingkan Honda Jazz. Di bagian samping terlihat ada satu garis yang tegas dari depan sampai ke belakang, membuat desain mobil ini tuh lebih terlihat tegas, dan juga untuk profil samping ini terlihat rendah mobilnya. Velg yang digunakan ini menggunakan velg yang dibalut dengan warna yang black gloss, membuat kesan RS-nya tuh lebih kental lagi di mobil ini. Lanjut lagi ke bagian belakang. Di bagian belakang ini yang saya lihat adalah profilnya itu mirip banget dengan Mercedes-Benz A200 hatchback. Mulai dari lekukan desainnya, terus juga penempatan lampunya, kaca di bagian belakang yang kecil dan landai, sangat persis atau mirip banget profilnya itu dengan Mercedes-Benz A200 hatchback. Tapi secara keseluruhan yang saya lihat di sini adalah mobil ini memiliki profil atau bentuk yang mirip juga dengan Mazda 3 hatchback. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian interior. Karena di interior untuk bahasa desain dashboard serta teknologi multimedianya cukup meningkat dibandingkan Honda Jazz. Untuk bagian interior sini yang kita akan bahas di sini perubahannya sangat banyak untuk mobil ini dibandingkan dengan mobil-mobil Honda lainnya. Untuk bagian desain dashboardnya ini memang berubah sekali ya. Jadi untuk bagian head unitnya di bagian tengah, dan nuansa sportnya tetap dapat karena untuk layoutnya di sini untuk bagian setirnya dia sporty, karena kalau kalian ingat ini setirnya ini sama seperti yang digunakan di mobil Honda Accord. Kelengkapan fiturnya dia tetap ada cruise control dan juga audio steering switch di bagian setirnya. Untuk instrumen cluster, dia kalau menurut saya pribadi, saya lebih suka bentuk instrumen cluster yang Honda Jazz lama, jadi lebih kelihatan sporty. Walaupun dia dialnya ada 2, RPM dan juga tachometer. Di bagian tengah itu ada MID-nya. Nah, untuk pengaturan setir khas Honda, dia tetap sporty, dia bisa tilt dan juga teleskopik yang jangkauannya sangat jauh nih. Untuk pengaturan joknya, di sini joknya bisa naik turun dan juga maju mundur dan juga reclining, tapi masih secara manual. Nah, yang bagus lagi di mobil ini adalah bagian joknya. Jok ini dia tetap bahannya fabric ya, didominasi oleh bahan yang fabric, tapi ada 3 bahan dikombinasi dalam jok ini. Yang pertama di sini kalian bisa lihat, di sini bahannya fabric, tapi kalau untuk yang bagian sini dia tuh bahannya seperti suede Alcantara. Kalau yang di bagian pinggirnya di sini dia tuh pakai bahannya kulit. Jadi lebih premium kelihatannya, dan joknya juga ini empuk sekali. Oke, untuk bagian head unit kita nggak bisa engine start atau buka bagian mobilnya. Jadi head unit ini ukuran cukup besar, dan ini bagusnya sekarang Honda itu punya sistem multimedia yang terintegrasi dengan mobil.
Dan ini original dari Honda, bawaan dari Honda. Serta dia sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan juga Android Auto. Untuk layout AC di bagian bawah, di sini itu bentuknya, kalau kalian ingat, ini bentuknya itu kayak layout AC Honda Accord. Jadi tombol-tombolnya itu seperti ada feel-nya di sini. Kelihatan lebih bagus daripada yang sebelumnya, karena yang sebelumnya itu Honda Jazz itu menggunakan touch panel. Jadi agak susah ketika kalian berkendara untuk mengatur bagian AC-nya. Di bagian bawah terdapat 12 port power outlet dan juga ada 2 buah USB. Nah, kalau yang USB bagian bawah ini kalian bisa colok untuk Apple CarPlay dan juga Android Auto. Ada laci penyimpanan, cup holder, dan untuk transmisinya dia tetap sama. Untuk otomatis dia menggunakan CVT. Tapi kalau untuk yang manual sekarang dia 6 speed. Jadi ada menambah 1 gigi lagi. Kelihatannya yang 6 speed ini lebih menggugah ya, karena dia manual dan juga punya 6 percepatan gear shift-nya. Rem tangan ini masih secara manual, jadi belum pakai elektrik. Ada armrest, dan armrestnya juga bagus ini, dilapis dengan bahan yang kulit. Kalau kita bicara untuk kesan sporty, mobil ini dapat banget karena ini adalah sebuah Honda. Tapi saya jujur pribadi itu lebih senang dashboardnya Honda Jazz karena lebih kelihatan driver oriented. Ini bagus, penempatan layoutnya bagus, rapi, tertata dengan rapi. Tapi untuk kesan sportnya Jazz itu lebih keren. Lampu masih manual, belum auto, termasuk juga wiper juga belum pakai yang auto-autoan. Ini keren nih. Bagian atasnya dia pakai warna hitam karena ini adalah trim RS. Jadi untuk masuk di Indonesia trimnya hanya satu, RS. Jadi nggak ada trim yang lain lagi. Ini ada kaca, tapi nggak ada lampu. Sama di sini juga ada kaca, tapi nggak ada lampu. Spionnya masih biasa, cuman day in night, jadi belum pakai auto dimming. Engine start tetap sama, tapi untuk kuncinya itu mobil ini sudah pakai kunci yang ada fitur engine start. Jadi kalian bisa nyalain mobilnya pakai cuman remote di bagian luarnya. Itu sama seperti Civic yang baru dan juga CR-V, lineup Honda yang baru tuh pakai semua remote engine start. Kita ulas bagian belakang. Nah, sekarang kita bahas bagian interior di belakang. Di belakang khas Honda, dia sangat lega dan juga headroomnya lega banget. Walaupun ini sebenarnya profilnya itu dia lebih rendah daripada Jazz, tapi dia lebih panjang dan juga lebih lebar. Nah, ini yang saya suka di sini adalah joknya. Jok ini empuk banget dan juga bahannya sangat nyaman untuk di kulit. Karena dia ada bahan alkantaranya dan juga bahan kulitnya serta bahan fabriknya. Fabriknya juga lembut. Ini posisinya bangkunya ini nggak bisa dimaju-maju mundurin lagi, tapi Honda itu punya pengaturan yang ultra seat. Jadi kalian bisa taruh barang di sini nih. Tuh. Keren banget kan? Kalau kalian bawa barang yang tinggi bisa ditaruh di sini, dan ketika ini kalian rebain, dia bisa rata lantai. Tuh, jadi punya kapasitas bagasi yang rata lantai. Nah, by the way, untuk kapasitas bagasi juga ini mirip dengan Honda Jazz ya. Jadi pelipatannya, layoutnya sama, cara pelipatan dan juga kepraktisannya mirip-mirip dengan Honda Jazz. Di belakang memang nggak dapat AC di sini, tapi dapat 2 buah power outlet. Jadi kalian harus pakai adapter kalau mau charging handphone di sini. Seatbelt pocket dapat, dan untuk headrestnya dia di sini 3 titik, seatbelt juga lengkap dia 3 titik. Airbag juga sampai ke baris ketiga. Ini untuk segi safety-nya lumayan bagus nih mobil. Oke, jadi bagaimana Honda City Hatchback ini mobil yang akan menggantikan Honda Jazz di Indonesia? Untuk sekarang kita tidak bisa bilang rasa berkendara mobil ini apakah lebih baik atau lebih tidak baik dibandingkan Honda Jazz karena kita tidak bisa tes jalan mobilnya. Dan kesan pertama saya ketika bertemu dengan mobil ini memiliki tampilan yang sangat agresif, sangat keren sekali untuk bagian depan dan belakangnya. Dan untuk sistem multimedianya, dia sudah bisa Apple CarPlay dan juga Android Auto yang membuat mobil ini sangat milenial sekali sih. Oke, jadi untuk mobil City Hatchback ini apakah worth it buat kalian beli? Yang sebelumnya ingin beli Honda Jazz dan sekarang udah discontinue mobilnya, apakah worth it buat kalian beli? Menurut saya ini worth it. Tapi ada beberapa kekurangan yang mungkin kedepannya bisa di-upgrade di mobil ini. Seperti rem belakang itu masih menggunakan sistem
tromol, jadi belum menggunakan disc brake. Jadi ada beberapa kekurangan yang masih harus di-upgrade oleh Honda untuk bersaing di kelasnya. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komentar di bawah bagaimana pendapat kalian tentang Honda City Hatchback RS ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.